konten kali ini saya akan melakukan apresiasi terhadap sastra angkatan 80-an, yakni dalam bentuk cerpen. Dan hal ini dilakukan untuk melihat apakah cerpen ini sesuai dengan karakteristik sastra angkatan 80-an atau tidak, yang mana di dalamnya terdapat menghidupkan semangat lokal, tidak membuat batasan antara realita dan khayalan, adanya perubahan pada setting tempat yang tidak penting, serta bergenre absurd. Yang pertama, menghidupkan semangat lokal. Hal ini dapat dilihat pada kutipan, "Kun, kalian ini maunya apa sebetulnya? Jelas tambah, Soeharto turun. Harga koreksi lagi bagio." Sederhana, hanya itu saja. Itu saja? Iya, itu yang pokok. Lalu, ya sudah, nantikan dengan sendirinya keadaan lebih baik. Sebab, ya orang satu itu biang keroknya. Dengan sendirinya, Kun. Yakin, Bah. Yakin semakin yakin, kin. Bagio menolong. Begini, Pak. Dengan sendirinya tentu saja tidak, tetapi anak kuncinya dulu. Kalau sudah jeglak, anak kuncinya diputar, nah pintu terbuka dan zaman baru lalu tampak. Zaman baru seperti apa? Ya yang demokratis, tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Intel disuruh nginteli RRC saja atau Australia. Jangan nginteli sesama bangsa, juga jangan waton jeplak komunis PRD. Dari kutipan ini dapat dilihat bahwa para mahasiswa melakukan demo untuk menurunkan Soeharto demi menciptakan negara yang baru dan demokratis. Sebagaimana kala itu mereka mulai merasakan adanya ketidakberesan terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto pada kala itu, yang mana dianggap tidak demokratis dan pemerintah yang cenderung anti kritik. Oleh karena itu, mahasiswa berbondong-bondong berusaha untuk membuka jalan pikiran rakyat bahwa pemerintahan ini harus segera diakhiri dan diganti dengan pemerintahan yang baru untuk menciptakan negara yang lebih maju dan demokratis. Pembahasan selanjutnya tidak membuat batasan antara realita dan khayalan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. Tentu saja kami bergantian memberondongkan alasan dan argumen bahwa 8 Maret KNIL dalam Gubernur Tjarda van Starkenborgh Statuer sudah menyerah resmi kepada Panglima Tentara ke-8 Jenderal Yamashita. Jadi konstitusional Belanda sudah nol besar. Sekarang situasi revolusi zaman serba baru total. Tetapi di Mincir de Groot Major Wilder Ernest van Weyden tetapi tidak, Tuan Mayor Besar tidak mau tahu sekalipun. Hal ini sebagaimana si Embah yang pada zaman dahulu pernah juga ikut melakukan protes terhadap dilakukannya pembubaran PETA. Ia ingin menciptakan negara yang konstitusional, dan kala itu ia mengajak seorang jenderal dan memiliki harapan bahwa akan terciptanya negara yang lebih maju. Namun kala itu jenderal tidak mau dan menolak, tetapi tetap saja pada akhirnya gubernur menyerah kepada Panglima Tentara ke-8 dan kemudian konstitusional Belanda pun sudah nol besar. Sehingga kala itu revolusi zaman serba baru total. Selanjutnya, adanya perubahan pada setting tempat yang tidak penting. Hal ini bisa dilihat pada kutipan berikut. Tiba-tiba 2 orang pemuda keluar gerombolan meloncat pagar gerbang yang tadi sudah dikunci si kakek. Bisa malapetaka jika disembur aparat yang sudah kantuk setengah mabuk. Mbah, tolong kami sembunyi. Saya Kunto, bisik si pelari setengah serak. Nah, di sini dilihat Kunto sebagai mahasiswa melakukan demo, kemudian dikejar oleh aparat, dan tiba-tiba dia langsung tiba di pagar si kakek. Hal ini terlihat bahwa peletakan setting tempat terlalu cepat perubahannya, sehingga itu hal ini terlihat kurang penting. Selanjutnya
Genre absurd pada cerpen ini dapat dilihat pada kutipan dialog dalam cerpen ini. Kakek, gas air mata keparat gerutunya. Sakit. Gatal-gatal mbah, entah apa yang disemprotkan mobil hantu tadi. Mungkin air kencing kuda, reaksi kawannya. Esok kalian minta suntik di puskesmas, siapa tahu bisa tetanus. Maka dari itu dapat disimpulkan cerpen Saran Grootmeijer Prakoso karya dari Y.B. Mangunwijaya memenuhi karakteristik cerpen atau karya sastra angkatan 80-an. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Terima kasih.